Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifah Soedujaman dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep konflik politik. Dalam studi ilmu-ilmu sosial dikenal dengan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan fungsional, dan juga struktural dan konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencangkup bagian-bagian yang berbeda fungsi, tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Sementara itu, pendekatan konflik berasumsi bahwa masyarakat mencangkup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Di samping itu, masyarakat berintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan juga konflik yang tidak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi pada masyarakat negara yang belum memiliki konsensus berdasar mengenai dasar dan tujuan negara dan juga mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang berlembaga. Konflik yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui pada masyarakat negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang berlembaga. Jadi, konflik politik secara longgar dapat dirumuskan sebagai perbedaan pendapat, sepersaingan dan juga pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok, ataupun organisasi pada upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sumber konflik politik. Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasaan politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utamanya adalah antara penguasaan politik dan sejumlah orang yang menjadi objek penguasaan politik. Konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyat sendiri karena kemauan dan ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyatnya. Rakyat tidak patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya konflik politik. Hal yang perlu diperhatikan bahwa konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan posisi. Semakin tinggi tingkat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup, semakin besar kemungkinan terjadi konflik politik. Dengan kata lain, semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat, semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik politik. Posisi politik mempunyai daya tarik yang tinggi sehingga menjadi rebutan. Penyebab diantaranya adalah tingginya penghargaan terjadi jabatan politik, memberi kesempatan yang amat luas untuk memperoleh sumber daya yang langka dan membuka peluang untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan dan apresiasi. Dan konflik politik juga dapat muncul ke permukaan. Pada dasarnya ada dua, yaitu karena adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Maksud dari kemajemukan horizontal ialah
struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, dan juga majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerja dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, dokter, alim, ulama, cendekiawan, dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan secara kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagai besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit saja kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Arifa, materi tentang konflik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.